Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang pertama, Lilis Musdalifah. Yang kedua, Muhammad Nazar Naami. Dan yang ketiga, Sabita Miladina Taufik. Di sini kami membuat video pembelajaran tentang latar belakang kewarganegaraan guna memenuhi tugas UAS. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah PPKN Bapak Muhammad Fajar MPDI yang telah membimbing kami. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, untuk materi pertama langsung saja akan disampaikan oleh Saudari Lilis Musdalifah. Pengertian kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang bersifat multifaket dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional, berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winaputra, sifat multidimensional inilah membuat bidang kajian PKN dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan HAM, serta pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahan dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, memiliki kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Melalui pendidikan ini, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia guna memajukan negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Sabita Miladina Taufik. Kemudian, bangsa, pengertian, dan negara. Pertama, bangsa, suatu kelompok manusia yang mendiami satu tempat atau wilayah yang memiliki keterikatan dengan wilayah tersebut. Adapun beberapa kesamaan yang memiliki aspek budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Bangsa memiliki beberapa unsur. Yang pertama, 1. Kesatuan bahasa, 2. Satu kesatuan daerah, 3. Satu kesatuan ekonomi, 4. Satu kesatuan hubungan ekonomi, 5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Adapun menurut Hans Kohns, unsur bangsa itu meliputi 1. Unsur nasionalisme, yaitu kesamaan keturunan, 2. Wilayah, 3. Bahasa, 4. Adat istiadat, 5. Kesamaan politik, 6. Perasaan, 7. Agama. 2. Negara, suatu daerah atau wilayah yang ada di bumi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur dari mulai segi ekonomi, politik, dan sosial budaya, keamanan, dan unsur dari segi lainnya. Di dalam negara sendiri, setidaknya terdapat unsur seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang diakui secara de facto maupun de jure. Unsur-unsur terbentuknya negara secara mendetail. Yang pertama, ada unsur konstitutif, B. Unsur deklaratif, C. Unsur rakyat, dan D. Unsur wilayah. 3. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. A. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus
memang didapatkan oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Menurut KBBI, hak adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan membuat sesuatu, ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya. B. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. C. Pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintahannya dan mengakui pemerintahan itu sendiri. Warga negara dapat diartikan juga sebagai seorang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Saudara Muhammad Nazar Naami. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. 1. Unsur darah keturunan. Dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendiri juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang terbukti dalam sistem kesukuan di mana anak dari anggota suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku di Belanda, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Filipina, Portugal, Spanyol, Turki, dan Yunani. 2. Unsur tempat kelahiran. Daerah tempat seorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya orang yang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Negara yang menganut asas ius soli adalah Argentina, Meksiko, Brasil, Kanada, Jamaika, dan Amerika Serikat. 3. Unsur kewarganegaraan. Orang asing pun dapat memperoleh kewarganegaraan naturalisasi setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan dan prosedur pewarganegaraan di berbagai negara sedikit banyak dapat peralihan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.